Jangan ngatur-ngatur Tuhan. Heningkan ciptamu. Heningkan ciptamu. Hening saja ciptamu. Saat hening cipta itu kan di sini pikiran. Makanya saat kita mengajak Allah, heningkan ciptamu. Karena ketika ciptamu hening, yang terdengar cuma suara Dia. Ketika ciptamu tidak hening, berisik, keruh, maka kita tidak berhasil mendengarkan suaranya. Paham? Makanya meditasi, nggak usah minta apa-apa. Bahkan segala ritual yang kita lakukan pun kalau bisa hening cipta. Kita bisa mendengar kok, suaranya jelas sekali. Ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana tahapan menuju pendewasaan diri itu? Baik, kita lihat ya. Tahapan awal yang harus kita lakukan adalah ini. Tahapan yang pertama adalah harus mengalami yang namanya kesadaran spiritual. Dari mana tahapan ini dimulai? Dari sebuah pertanyaan abadi. Siapa diriku? Dari mana aku berasal? Dan kemana aku akan kembali? Karena itu pertanyaan abadi yang disebut dengan pertanyaan sangkan paran. Itu yang disebut dengan ilmu sangkan paraning dumadi. Ilmu sangkan paran itu pertanyaan abadi tentang diri. Itulah implementasi dari kalimat man robuka dari malaikat munkar dan nakir yang harus dipertanyakan di dalam kubur. Sayang sekali banyak yang memahami pertanyaan di dalam kubur justru ketika sudah mati. Ya bagaimana bisa menjawab setelah mati? Lagi hidup aja kita belum bisa menjawab. Kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita. Yang ditanya oleh kita adalah jiwa kita. Siapa jiwa? Jiwa itu bagian dari ruh. Makanya di dalam jiwa itu ada dua. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dalam jiwa ada dua. Ada fujur, ada takwa. Kenapa ada? Karena jiwa dikasih dua pilihan. Tapi jiwa sudah dikasih pembimbing. Allah dan Rasulnya. Nurullah dan Nur Muhammad. Maka sang jiwa harus bisa melekat menyatu manunggal dengan Allah dan Rasulnya. Di sini, saat ini, sekarang. Itulah yang disebut dengan syahadat sejati. Makanya syahadat bukan sekedar ucapan. Tapi syahadat itu adalah pengalaman spiritual. Pengalaman langsung untuk bisa mengalami kesadaran spiritual. Siapa yang sudah syahadat di tingkat itu, maka dia sudah mengawali proses pendewasaan diri dengan kesadaran spiritual. Karena apa? Karena kesadaran itu akan tumbuh secara evolutif. Itu. Nah, kenapa ada orang menua tetapi tidak tumbuh kesadarannya? Nah, harusnya itu dipertanyakan. Ritual agama sudah dilakukan, bahkan rajinnya luar biasa. Buat apa melakukan ritual tanpa kesadaran? Buat apa? Memang kamu robot? Kamu itu manusia yang punya potensi untuk mencapai kesempurnaan. Bukan robot. Bukan makhluk yang mekanistis. Tapi makhluk yang dinamis. Yang terus harus mengalami proses perubahan. Nah, proses perubahan itulah yang abadi. Itu yang disebut dengan evolusi. Mulailah dari sini. Makanya beruntung sekali para sahabat yang sudah memulai proses evolusi kesadaran dari kesadaran spiritual. Makanya siapa yang sudah mengawali proses evolusi dari kesadaran spiritual, berikutnya hidupnya akan berubah 360 derajat. Ada yang mengatakan berubahnya 180 derajat. Itu baru setengah. Berubah itu 360 derajat. Lihat saya semuanya. Kalau 180 derajat itu begini. Saya asalnya di sini. Membuat lingkaran setengah sampai di sini. Itu seberang-seberangan kalau 180 derajat.
Kalau 360 derajat itu berarti dari sini ke sini kembali ke sini. Itu yang disebut dengan Idul Fitri, kembali ke fitrah. Menyadari siapa diri yang sebenarnya itu kembali ke fitrah. Karena sesungguhnya yang namanya manusia itu adalah makhluk cahaya, makhluk spiritual yang sedang dikaryakan di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang belajar spiritual. Itu yang keliru. Jadi manusia itu makhluk spiritual, makhluk langit yang sedang dikaryakan di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang melakukan perjalanan ke langit. Oleh karena itu ada dua yang harus kita hormati dalam hidup. Yang satu adalah yang menjemput kita dari langit ke bumi adalah ayah ibu kita. Satu lagi adalah yang mengantarkan kita dari bumi ke langit, yaitu guru spiritual kita. Makanya ada namanya Triratna yang disebut dengan 3 permata. 3 permata itu satu, memiliki seorang guru pembimbing yang bisa mengantarkan kita kembali kepada jati diri kita sendiri, yang bisa memutar 360 derajat. Yang kedua, punya metode untuk meniti ke dalam diri yang diajarkan oleh seorang guru. Dan yang ketiga adalah punya komunitas. Jadi punya komunitas itu sebetulnya sesuatu yang sangat mahal. Karena banyak juga yang tidak punya komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas itu sebetulnya komuni. Berkumpulnya orang-orang yang memiliki kesadaran yang sama. Berkumpulnya orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Makanya kenapa kalian dengan saya ada kerinduan untuk bertemu hari ini? Karena kita sudah komuni. Kita sudah memiliki frekuensi yang sama. Kesadaran yang sama. Menuju arah yang sama. Ini namanya community. Makanya itu yang namanya Triratna. Yang pertama punya guru, yang kedua punya ajaran, yang ketiga adalah punya komunitas. Yang bisa terus menerus ya menjaga stabilitas dan kekuatan batin kita untuk mengarah pada tujuan yang sebenarnya. Nah, begitu kita sudah mengalami kesadaran spiritual pada tahap awal, kemudian kita mengalami perubahan dalam hidup 360 derajat. Ngerti ya? Bukan 180 derajat. Itu kembali ke fitrah. Kembali melakoni kehidupan dunia dengan berbekal nilai-nilai spiritual. Kembali menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Maka yang ketiga, terkuaknya berbagai fakta dan kebenaran tentang hidup. Betul nggak? Para sahabat merasakan nggak nih? Begitu mencapai kesadaran spiritual, kita mengalami perubahan hidup benar-benar berubah tuh. 360 derajat. Apa yang terjadi? Terkuak berbagai fakta. Terkuak berbagai kebenaran. Kenapa? Lihat saya semua. Karena kebenaran itu adanya di fakta. Kebenaran tidak pernah bersembunyi di teori. Ada kabel, dikasih beda potensial, mengalir arus. Apa itu? Fakta. Ternyata ada arus mengalir dalam kabel. Buktinya listrik bisa, lampu bisa menyala. Fakta bukan itu? Fakta. Ilmuwan mencoba mencari cara untuk menjelaskan apa sih arus itu. Lahirlah seorang ilmuwan namanya Ohm. Makanya ya, arus listrik itu ya berhubungan dengan ohm, berhubungan dengan ampere, itu nama-nama orang. Makanya arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik persatuan waktu. Itu teori. Lahirlah orang yang lebih keren lagi namanya Drude, membuat teori kabut elektron tentang konduktor. Bahwa tembaga yang dipakai sebagai bahan kabel itu memiliki nomor atom 29. Di kulit yang pertama ada 2 elektron. Di kulit yang kedua ada 8 elektron. Di kulit yang ketiga ada 18 elektron. Di kulit yang terakhir ada 1 elektron yang disebut dengan elektron valensi. Yang disebut dengan free elektron, elektron bebas. Ketika dikasih beda tegangan timbul yang namanya medan listrik. Medan listrik menggerakkan elektron, timbul gaya listrik. Ketika ada gaya listrik timbullah yang disebut dengan arus listrik. Itu teori. Apakah sebenarnya begitu? Belum tentu.
Daripada tidak dijelaskan, dijelaskan oleh ilmuwan. Daripada aya penjelasan. Apakah teori tentang listrik yang sekarang dianut oleh manusia itu kebenaran? Bukan. Itu adalah persepsi manusia terhadap arus. Faktanya belum tentu seperti itu. Itu harus bedakan antara teori dengan praktek. Makanya sumber kebenaran adalah fakta, bukan teori, bukan apa kata orang, bukan apa kata kitab, bukan apa kata buku. Saya menjelaskan teori kepada mahasiswa. Kalau mahasiswa tanya sama saya, Pak, kenapa ada arus mengalir dalam kawat? Saya jelaskan seperti tadi. Bahkan saya jelaskan pakai matematika, saya jelaskan aspek kuantumnya, saya jelaskan aspek statistiknya. Mahasiswa terbelalak aja, oh luar biasa ya Pak. Ntar dulu, belum luar biasa, karena ini teori. Bisa jadi teori itu adalah halusinasi, bisa jadi. Karena sekedar memuaskan logika, memuaskan pikiran. Makanya kalau pikiranmu sudah terpuaskan oleh suatu penjelasan, jangan berhenti. Belum tentu penjelasan itu adalah yang sebenarnya. Itu kan persepsi si ilmuwan yang menjelaskannya. Ilmuwan tugasnya kok bikin teori. Lihat saya semuanya. Ini apa? Tangan. Tangan saya juga terbagi-bagi. Ada apa? Ada telunjuk, ada ibu jari, ada jari tengah, ada kelingking, betul? Ada lagi di sini pergelangan tangan, ada lagi bagian tangan atas. Ada ketiak, banyak. Tapi kalau ditarik lebih dalam lagi, sebetulnya unsur pembentuknya kan satu aja, sel namanya. Yang luar biasa sel itu, ya. Sel itu, lihat saya semuanya. Sel rambut yang di atas kepala saya, dengan sel rambut yang ada di alis saya. Itu sama. Tapi begitu diletakkan di tempat yang berbeda, dia ternyata cerdas, ngatur dirinya. Begitu diletakkan di sini, ya tumbuhnya segini dari dulu. Saya nggak pernah cukur alis. Saya tiap sebulan sekali cukur rambut. Padahal sama-sama ini sel rambut, ini juga sel rambut. Diletakkan di tempat yang berbeda. Sel itu punya kecerdasan yang luar biasa. Yang ini nggak numbuh, yang ini numbuh terus. Pernah nggak kalian? Mau kemana? Mau cukur alis? Nggak pernah. Alisnya segini aja, paling juga nanti berubah warna. Dari hitam menjadi putih. Hebat nggak? Hebat. Tapi siapa yang mengatur sel itu? Di dalam sel itu ada DNA. Di dalam sel ada kromosom, macam-macam bagian-bagian dari sel. Wah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, kita juga tidak mengerti secara fisik, rahasia fisik kita itu begitu dalam. Bahkan ada orang yang mengatakan sebetulnya setiap satu sel itu memiliki satu DNA. Dan di setiap satu DNA tersimpan 3 miliar data yang tersimpan. Terbuat dari apa sel? Terbuat dari atom. Dan jangan mengatakan atom itu benda mati. Karena buktinya dia bisa menyimpan data. Ini HP yang kalian bawa-bawa kemana-mana. Saya tanya sama kalian semuanya. Ini benda hidup atau benda mati? Dan kalian mengatakan benda mati. Kenapa? Memang dia tidak punya kesadaran. Tapi coba, fotomu disimpan di mana? Video setahun yang lalu upacara pernikahanmu disimpan di mana? Tanya, kok benda mati bisa menyimpan data? Kok otak kita bisa menyimpan data ya? Tersusun dari apa? Tersusun dari atom-atom. Atom membentuk molekul, molekul bentuk sel. Makanya kalau kita lari ke teori atom, ujung-ujungnya cuman apa? Dalam atom itu 99,99% adalah ruang kosong. Kalian gak sadar, beli baju itu
Yang kalian gunakan kan ruang kosongnya. Mahal-mahal beli baju, yang dipakai ruang kosongnya. Beli emas, yang dipakai kan ruang kosongnya. Beli cincin. Makanya ada yang berguna, ada yang berharga. Tapi yang berguna tidak selalu berharga. Yang berharga tidak selalu berguna. Betul? Kalian beli karung, yang dibutuhkan apanya? Karungnya atau ruang kosongnya? Kan ruang kosong yang dipakai. Betul nggak? Coba beli karung beras, yang dipakai kan ruang kosongnya. Yang berguna kan ruang kosongnya. Dibeli nggak ruang kosong? Enggak. Yang berharga apa? Karungnya. Makanya yang berharga belum tentu berguna. Kalian beli rumah pengen yang besar, yang kecil? Kenapa? Yang besar biar ruang kosongnya besar. Yang dibeli rumah apa ruang kosong? Rumah. Yang mahal? Yang dipakai? Ruang kosong. Kalian pergi ke dapur nggak pakai tembok kok. Yang kalian pakai di dapur ruang kosong. Betul nggak? Apa sih ruang kosong itu? Renungkan. Dan semua berasal dari ruang kosong kok. Ruang kosong menciptakan energi, energi menciptakan materi. Materi jadi energi lagi nanti, kembali ke ruang kosong. Apa sih ruang kosong itu? Jangan cuma ngomong aja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngerti juga enggak? Betul enggak? Makanya kalian bernafas. Sekarang, suatu saat kan kalian menghembuskan napas terakhir. Pergi kemana tuh napas terakhir? Ke ruang kosong. Apa ruang kosong? Di mana kalian tinggal nanti? Kan di ruang kosong. Apa sih ruang kosong itu? Renungkan. Kayaknya jangan ngomong banyak-banyak kalau nggak ngerti. Sebenarnya saya itu nggak malas ngomong kayak gini. Pengennya saya diam menjadi kursi ini kalian ngerti. Iya, daripada teriak-teriak ini. Tapi kalau saya diam, kalian nggak ngerti. Saya teriak-teriak aja nggak ngerti, apalagi kalau saya diam. Saya pengennya kalau kajian itu saya diam aja di sini. Senyum-senyum aja. Kalian langsung ngerti. Tiba-tiba pulang dari sini, wah saya sudah dapat pencerahan tadi. Apa? Pokoknya semua yang ada di kepalanya Pak Saiful itu saya sudah ngerti semuanya. Saya pengennya begitu. Saya pengennya begitu, ya. Dan ternyata kita masih perlu perantara. Apa itu? Lihat saya semuanya. Saya sedang berkata, apa yang keluar dari mulut saya ini? Kata-kata. Kata-kata itu energi. Namanya gelombang mekanik. Di sini tuh ada rapatan, renggangan. Namanya gelombang longitudinal. Nah gelombang longitudinal ini masuk ya. Ada gerbang pada diri kalian. Namanya panca indera. Kalian lihat gerak saya dengan mata. Kalian lihat, dengar suara saya dengan telinga. Bahkan kalian bisa merasakan suara saya. Nah ini perantara, harus ada perantara yang menyampaikan ini. Sehingga semua data yang mengalir, informasi yang mengalir dari otak saya, kemudian masuk ya lewat panca indera, diolah oleh otakmu itu. Sehingga tersimpan sebagian di dalam otak sebagai memori. Setelah diproses sebagai suatu pemahaman. Jadi namanya informasi. Informasi diakumulasi jadi pengetahuan. Jadi aja kalian kalau pulang dari sini ditanya, tadi Pak Saiful ngomong apa? Oh yang diomongkan begini. Oh, bisa ngulang kan? Gitu. Aduh keren banget sebetulnya. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kau dustakan? Kan begitu. Dikasih panca indera sebagai gerbang informasi. Dikasih otak untuk mengolah informasi. Dikasih memori untuk menyimpan informasi. Kan luar biasa. Paham sampai sini? Lanjut dulu. Jadi terkuaklah fakta dan kebenaran tentang hidup. Nah kan kalian juga menyadari ya. Mulai terkuak sedikit-sedikit. Fakta-fakta yang dulu hanya sebatas fakta. Sekarang menjadi kelihatan kebenarannya. Bahkan bisa sedikit yang menjelaskan. Karena apa? Karena sudah mengalami sebagai sebuah pengalaman. Nah, melalui berbagai pengalaman spiritual,
rahasia tentang kehidupan dan alam semesta secara perlahan tersingkap. Dulu kan kalian lihat ruang kosong saja. Sekarang lihat ruang kosong tanpa batas, kalian bisa merasakan Allahu Akbar. Bisa merasakan akbarnya Allah. Betul? Meningkat ya kesadaran? Meningkat. Nah, tetapi begitu kesadaran meningkat, hati-hati. Risiko yang pertama dari orang yang sudah meningkat kesadarannya, yang pertama dia akan mengalami perasaan seakan-akan terlahir kembali. Betul nggak? Betul nggak? Asik kan? Coba setiap hari Rabu datang ke sini, pulang dari sini seperti lahir kembali. Setiap pulang dari sini seperti lahir kembali. Kenapa? Karena saya mengajak para sahabat semua untuk menjadi diri-diri yang baru. Bukan sekedar tubuh yang baru karena bertambah 1 hari, bertambah 2 hari, bertambah 1 minggu, bertambah 1 bulan. Tetapi kita menjadi diri-diri yang telah berevolusi, memiliki kesadaran yang baru. Makanya harusnya setiap manusia itu setiap saat mengalami pengalaman terlahir kembali. Apa cirinya? 1. Menyadari kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan di masa lalu. Coba, begitu kita terlahir kembali, ada nggak perasaan dalam diri kita, oh dulu saya sering melakukan ini, dan sadar kalau itu kebiasaan buruk. Menyadari kalau itu kebiasaan buruk dan tidak mau melakukannya lagi. Keren nggak itu? Keren nggak itu? Nah itu, naik tuh. Yang kedua, ada kekuatan dalam diri untuk berubah. Ternyata ya hidup bersih, pikiran jernih, itu ternyata enak ya gitu kan. Kenapa kalian merasakan enaknya? Kenapa? Karena pernah ngerasain kan pikiran keruh. Pernah ngerasain kan jiwa kotor seperti apa? Pernah merasakan bagaimana dampak dari suatu perbuatan yang buruk? Pernah merasakan kan? Ada yang salah nggak di situ? Ada yang salah nggak di situ? Gak ada. Makanya Tuhan itu tidak pernah menghukum. Allah itu hanya menyuruh, silahkan kamu mengalami pengalaman. Apapun pilihanmu akan ada akibat yang menyertaimu. Di situ kau akan belajar. Yang paling penting, setiap buah dari pembelajaran persembahkan kepadaku. Bisa kebayang gak? Seorang presiden kekuasaannya besar gak? Besar gak? Besar mana kekuasaan presiden dengan kekuasaan RT? RT punya kekuasaan tetapi dia tidak bisa mengubah apa-apa. Bikin peraturan RT aja gak diturut. Tapi seorang presiden dengan kekuasaannya bisa bikin peraturan yang sangat besar dampaknya. Oleh karena itu sangat berbahaya ketika seseorang punya kuasa yang tinggi terlalu banyak memiliki keinginan pribadi. Bahaya gak? Bahaya gak? Sekarang saya mau nanya, presiden itu kuasanya seperberapanya Allah? Seperberapanya Allah? Gak ada apa-apanya. 5 tahun juga berhenti. Allah sang abadi, sang pemilik mutlak dari semesta raya ini punya kekuasaan yang maha kuasa. Bisa kebayang gak kalau Allah yang maha kuasa punya kepentingan pribadi? Kebayang gak? Bisa terbayang gak oleh kalian Allah yang maha kuasa dendaman? Kebayang gak? Bisa kebayang gak Allah yang maha kuasa baperan? Kebayang gak? Coba. Karena dia maha kuasa maka dia membebaskan diri dari segala keinginan. Hati-hati ya. Saking kuasanya maka beliau membebaskan diri dari segala keinginan. Terutama keinginan pribadinya. Maka beliau netral saja.
Klub A bertanding dengan klub B. Dua-duanya juga berdoa sama Allah yang sama. Betul nggak? Ada yang minta bantuan dukun segala. Pokoknya samalah, intinya doa lah. Betul nggak? Si klub A pengen menang, si klub B pengen menang. Gak ada. Doanya, ya Allah klub saya untuk hari ini gak apa-apa, kalah juga. Gak ada. Dua-duanya pengen menang. Bingung gak Allah? Bingung gak Allah? Kalau beliau punya keinginan kan bahaya. Dengan kuasanya. Makanya beliau bebaskan dari keinginan. Pokoknya sok marahin. Sanu menang, yang rajin latihannya, yang bagus strateginya, ya secara alami akan menang. Itulah proses seleksi alam. Di situ ada kejujuran. Dan Allah membebaskan diri dari keinginan saking maha kuasanya. Paham? Oke. Betul nggak sekarang? Ada kekuatan untuk berubah dalam diri? Ada nggak? Ada nggak? Nah, kalau ada, mulai kalian mendewasa itu. Ada perasaan terlahir kembali dan merasakan semakin dekat dengan kebenaran. Ada nggak itu? Walaupun mungkin belum sepenuhnya kita ini yang sampai di kebenaran, tetapi ada keinginan semakin dekat dengan kebenaran. Ada? Nah itu. Itu ciri-ciri bahwa kita sudah memiliki perasaan terlahir kembali. Yang luar biasa, tidak bisa kembali kepada keburukan yang lama.